Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Mu'alafa dari kelas akuntansi 3B pagi akan menjelaskan mengenai data deret berkala. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu, dan manfaat analisis data berkala adalah untuk mengetahui kondisi di masa mendatang. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam komponen data berkala yaitu yang pertama ada tren sekuler, yang kedua variasi musim, yang ketiga adalah gerakan sikli dan residu atau tak beraturan. Yang pertama adalah tren. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Nih, di sebelah kiri ada kurva yang merupakan kurva tren positif di mana gerakan kecenderungannya bersifat naik, dan yang di sebelah kanan yang merupakan tren negatif yaitu gerakan kecenderungannya turun. Ada metode analisis tren. Yang pertama, metode semi rata-rata. Nih, metode semi rata-rata ini membagi data menjadi dua bagian. Selanjutnya menghitung rata-rata kelompok, yaitu kelompok 1 atau K1 dan kelompok 2 atau K2. Nah, untuk menghitung perubahan tren bisa menggunakan rumus B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi tahun dasar kedua dikurangi tahun dasar K1. Nah, merumuskan persamaan tren itu simbolnya Y ya. Y rumusnya sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya ada contoh soal metode semi rata-rata. Nih, di sini sudah disediakan tabel ya, dan diketahui pada tabel itu K1 merupakan tahun 1997 dan kedua adalah tahun 2000. Kita ingat di slide sebelumnya, untuk mencari tren suatu tahun itu rumusnya adalah A ditambah BX. A-nya dari mana ya? Itu 4,9 dari mana? 4,9 yaitu dari rata-rata tahun K1 ya, ingat. Terus B-nya di mana? B-nya kita cari dulu. Di slide sebelumnya juga ada nih untuk mencari B. B itu K2 min K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Nih, setelah dihitung hasilnya adalah 0,58. Tinggal kita masukin ya untuk B di tren tahun 1997 dan tren tahun 2000 itu sama ya untuk B-nya. Cuma berbeda untuk A atau rata-rata tahun dasarnya aja ya. Dan setelah dihitung hasilnya untuk B adalah 0,58. Selanjutnya adalah metode analisis tren yang kedua, yaitu metode kuadrat terkecil. Metode ini menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Ini di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada kurva tren pelanggan PT Telkom. Kita bisa lihat ya. Dan di samping kiri ada rumus. Di sini ada juga contoh soal metode kuadrat terkecil. Kita lihat lagi rumus untuk mencari A dan B-nya di slide sebelumnya. Setelah dihitung persamaan trennya yaitu Y aksen sama dengan 6,12 ditambah 0,55x. Berikutnya adalah metode analisis tren yang ketiga yang merupakan metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Nah, di sini ada contoh soal metode kuadratis. Seperti biasa, di sini sudah disediakan tabel dan tugas kita adalah untuk mencari nilai dari koefisien A, B, dan C dengan rumus yang sudah diberikan di slide sebelumnya. Dan setelah diketahui nilai dari koefisien A, B, dan C, kita masukkan ke dalam rumus tren untuk metode kuadratis ini, yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat
Dimana setelah dihitung A-nya yaitu 6,13 ditambah BX, B-nya yaitu 0,55X ditambah 0,071X kuadrat ya. Selanjutnya adalah variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Di sini ada variasi musim triwulan, bulan, dan semester. Ini ada variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Di sini ada rumus ya. Indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali 100. Metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Selanjutnya, oleh sebab itu, nilai tren atau Y aksen harus diketahui dengan persamaan Y aksen sama dengan A plus BX. Di sini terdapat juga metode rata-rata dengan tren ya, dari bulan Januari sampai Desember, terus Y ada Y aksen, perhitungan, sama indeks musim ya. Selanjutnya adalah gerakan sikli dan residu. Sikli adalah ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Sikli ini disebut juga variasi siklus ya. Selanjutnya, variasi random atau residu adalah gerakan yang tidak teratur sama sekali. Selanjutnya ada ciri-ciri gerakan sikli atau variasi siklus ya. Yang pertama, gerakan sikli bisa terulang setelah jangka waktu tertentu, yaitu bisa setiap 3 tahun, 5 tahun atau bahkan lebih. Bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang sama. Selanjutnya, sikli berlangsung selama lebih dari setahun dan tidak pernah variasi tersebut memperlihatkan pola yang tertentu mengenai gelombangnya. Dan selanjutnya adalah gerakan sikli yang sempurna umumnya meliputi fase-fase pemulihan atau recovery, kemakmuran atau prosperity, kemunduran atau resesi, dan depresi atau depression. Dan selanjutnya adalah pengukuran variasi sikli dari data bulanan menggunakan rumus variasi sikli sama dengan TS. TS itu adalah tren sekuler dikali VS. VS itu adalah variasi sikli dikali VM atau variasi musim dikali R dibagi TS dibagi VM, di mana TS dikali VM ini adalah nilai normal atau merupakan persen dari nilai normal. Selanjutnya, sikli random dapat diukur dengan menggunakan 3 alternatif. Yang pertama dengan rumus TS dikali VS dikali VM dikali R dibagi VM sama dengan VS dikali R. Yang kedua adalah TS dikali VS dikali VM dikali R dibagi VM dibagi TS sama dengan VS dikali R. Selanjutnya, nomor 3, tren dan indeks musim bulanan deret berkala dikalikan dan hasilnya digunakan sebagai pembagi deret berkala asal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.